Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal dan masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA. Nah, materinya itu adalah tentang menentukan besar sudut antara dua vektor ya. Nah, kalian masih ingat untuk rumusnya? Nah, misalkan ada dua buah vektor, katakanlah itu adalah vektor A dan vektor B, maka untuk menghitung besarnya perkalian antara dua buah vektor tersebut, jadi vektor A kalau kita kalikan dengan vektor B, perkalian titik ya, akan sama dengan, nah ini kita baca dengan besarnya vektor A, kita kalikan dengan besarnya vektor B, kemudian kita kalikan dengan cos theta. Oke, kita simpan dulu. Rumus ini berlaku jika dua buah vektor tersebut membentuk sebuah sudut ya. Nah, rumus ini masih bisa kita turunkan menjadi cos theta akan sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B yang dibagi dengan besarnya vektor A dikalikan dengan besarnya vektor B kalau kita ingin menentukan besar sudutnya. Oke, jadi kalau kita buat gambarnya, nah ini ada dua buah vektor, nah ini vektor A dan ini adalah vektor B. Vektor A dan vektor B membentuk sebuah sudut ya, sudut theta. Nah, jadi kita tulis di sini keterangannya bahwa theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, jadi kalian harus ingat ya rumusnya. Sekarang kita langsung bahas soalnya. Soal yang pertama diketahui, nah ini besar vektor A-nya sudah diketahui yaitu 6, kemudian besar vektor B-nya juga sudah diketahui ya yaitu 5, dan sudut antara vektor A, oke ini vektor ya, sudut antara vektor A dan vektor B itu sudutnya adalah 60 derajat atau nilai tetanya 60 derajat. Tentukan vektor A atau besar vektor A yang dikalikan dengan vektor B. Nah, kita akan menghitung hasil perkalian titik antara dua buah vektor ini jika vektornya membentuk sudut. Kalian ingat lagi tadi rumusnya bahwa vektor A gitu ya, vektor A kalau kita kalikan dengan vektor B, maka dia akan sama dengan besar vektor A. Oke, besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B. Kemudian kita kalikan dengan cos theta ya. Nah, kita masukkan nilainya karena besar vektor A-nya sudah diketahui ya di soal yaitu 6. Kemudian besar vektor B-nya adalah 5. Nah, ini besar vektor B-nya 5. Kemudian kita kalikan dengan cos theta, sudut yang dibentuk antara vektor A dan B. Tadi sudutnya atau theta-nya adalah 60 derajat. Oke, kalian tinggal selesaikan. Kita kalikan dulu ya, 6 kali 5. Hasilnya adalah 30, kemudian kalian cari cos 60, bisa menggunakan, nah karena 60 ini kan adalah sudut-sudut istimewa ya, jadi kita bisa gunakan tabel sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut-sudut istimewa, atau kalian juga boleh gunakan kalkulator. Cos 60 itu nilainya adalah setengah atau 0,5 ya. Jadi kita tinggal kalikan saja, 30 dikali setengah itu artinya sama juga dengan 30 yang dibagi 2. 30 kita bagi 2 itu hasilnya adalah 15. Nah, 15 kita kali 1, maka kita dapatkan hasil perkalian titiknya itu adalah 15. Jadi vektor A kita kalikan dengan vektor B, nilainya atau hasilnya akan sama dengan 15. Nah, gampang ya. Oke, berikutnya kita lihat untuk soal yang kedua. Soal yang berikutnya diketahui ada dua buah vektor ya, ini ada vektor P, yaitu vektor P ini dituliskan dalam bentuk vektor satuan ya, dalam komponen I, J, dan K. Nah, jadi vektor P itu adalah min 2I ditambah J yang ditambahkan dengan 3K, dan vektor Q. Oke, jadi ini I topi, ini J topi ya, ini juga K topi. Nah, ada vektor Q nilainya atau vektor Q itu sama dengan I yang ditambahkan dengan 3J yang ditambahkan dengan 2K. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan besar sudut P dan Q. Nah, karena sudut yang ditanyakan, maka kita akan menentukan nilai theta ya, nilai tetanya. Oke, ingat lagi tadi rumusnya kalau kita ingin menentukan besar sudut atau mencari nilai tetanya. Rumusnya, oke, kita gunakan rumus yang kedua ya, yaitu cos theta akan sama dengan, nah jadi vektornya menyesuaikan saja. Kalau di sini vektor P dan Q, maka di sini akan jadi vektor P yang dikalikan dengan vektor Q, kemudian kita bagi dengan besar vektor P yang dikalikan dengan besar vektor Q.
Oke. Nah, di sini vektor P ini sudah ada ya. Ini udah ada nilainya min 2i tambah J tambah 3K. Begitu juga dengan vektor Q yang belum ada. Di sini adalah besar vektor P dan besar vektor Q. Jadi kita harus cari terlebih dahulu untuk besar masing-masing vektor tersebut. Nah, kita cari dulu ya untuk vektor P dulu. Oke, untuk besar vektor P sama juga dengan, ingat lagi cara menentukan besar vektor. Rumusnya adalah akar dari kuadratkan nilai untuk masing-masing komponen ini. Jadi kita mulai dari komponen I, ini nilainya di sini ada min 2. Jadi kita kuadratkan min 2, kita kuadratkan, kemudian kita tambahkan, selalu ditambah, kemudian koefisien J-nya di sini adalah 1. 1 kita kuadratkan, kemudian kita tambahkan dengan komponen K-nya ada 3, kemudian 3 kita kuadratkan ya. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah akar dari min 2 kuadrat itu adalah 4, 1 kuadrat itu adalah 1, kemudian 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, kita jumlahkan 4 tambah 1, 5 ya. 5 tambah 9 itu adalah 14. Nah, kita dapatkan besar vektor P itu adalah akar 14. Tidak usah ditarik akarnya, biarkan saja dalam bentuk akar. Oke, berikutnya kita hitung lagi besar untuk vektor Q. Ya, besar vektor Q akan sama dengan, nah caranya sama, kita kuadratkan, kita mulai dari I ya, ini koefisiennya kalau tidak ada angkanya berarti 1. Positif 1 kita kuadratkan, kita tambahkan dengan kemudian 3, kita kuadratkan, kemudian kita tambahkan dengan 2, kita kuadratkan, 2 kuadrat. Oke, kita hitung nilainya akan sama dengan 1 kuadrat itu adalah 1, ditambahkan 3 kuadrat adalah 9, kemudian kita tambahkan 2 kuadrat adalah 4. Maka hasilnya adalah 1 tambah 9, 10 ya, tambah 4, nah juga sama, ini kebetulan sama ya. Besar vektornya adalah akar 14. Nah, kita masukkan nilainya di sini. Nah, sekarang kita masukkan dulu ini untuk vektornya. Jadi vektornya ini, min 2, ini kan dalam bentuk vektor satuan, kita rubah bentuk vektornya dalam bentuk matrik ya, seperti ini. Min 2, kemudian 1, jadi yang kita tulis di sini hanya angka-angka yang di depannya saja, min 2, 1, dan 3. Kemudian kita kalikan dengan Q-nya di sini 1, kemudian 3, kemudian 2 ya. Oke, kita kalikan, kemudian kita bagi dengan, nah besar vektor P tadi kita sudah dapatkan yaitu 14, jadi kita pindahkan di sini akar 14 ya maksudnya. Akar 14 kita kalikan dengan akar 14. Nah, gitu ya. Oke, ingat lagi bagaimana cara mengalikan dua buah vektor. Cara mengalikan, jadi entry yang bersesuaian ini kita kalikan. Min 2 kali 1, hasilnya min 2. Kemudian ditambahkan, selalu ditambah ya. 1 kali 3, hasilnya adalah 3. Ditambah lagi, kemudian 3 kali 2, hasilnya adalah 6. Oke, kita bagi dengan akar 14. Kalau kita kalikan dengan akar 14, akarnya hilang, jadi tinggal 14 saja. Nah, cara mudahnya ya, kalau akarnya sama, misalnya akar 2 dikali akar 2, berarti jawabannya 2. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4 ya, akar 4 itu kan 2. Atau akar 3 kali akar 3, berarti 3 gitu ya. Nah, kayak ini kita tulis lagi, tulis dulu ya, ini cos theta tadi, ini juga cos theta. Oke, kita tinggal jumlahkan saja. Oke, kita pindah di sini ya. Cos theta akan sama dengan min 2 ditambah 3, itu hasilnya positif 1. 1 tambah 6, hasilnya adalah 7. Oke, maka 7 per 14. Nah, kalau pecahan ini kalau kita lihat masih bisa kita sederhanakan ya. Artinya sama-sama kita bagi 7, oke, sama-sama kita bagi 7, ini juga kita bagi 7, maka kita dapatkan cos theta, nah 7 bagi 7 adalah 1, 14 bagi 7 adalah 2. Nah, langkah kita tentu saja tidak berhenti sampai di sini saja, karena ini baru nilai cos theta-nya yang sama dengan setengah, sedangkan yang akan kita cari itu adalah theta-nya atau sudutnya. Jadi caranya kalau kita membaca, ini artinya kan cos berapa gitu ya, cos berapa yang nilainya setengah. Nah, cos yang nilainya setengah itu kan adalah cos 60 ya. Jadi kita dapatkan theta-nya itu adalah 60 derajat. Karena yang nilainya setengah itu adalah cos 60. Jadi theta-nya kita dapatkan 60 derajat. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya menentukan besar sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor ataupun menghitung atau menentukan nilai atau hasil perkalian dari dua buah vektor jika membentuk sudut.
Oke Sahabat Excellent, semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.